Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabar bosku dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Oh ya bosku, secara pribadi saya Adi Sundoro mengucapkan selamat hari Natal dan menjelang tahun baru buat saudaraku sebangsa dan setanah air yang beragama Kristiani. Semoga kita mampu menjaga kerukunan yang harmonis ini dan memegang teguh kebinekaan menjadi modal membangun negeri ini. Semoga Indonesia maju dan sejahtera. Kembali lagi bersama saya Edi Sundoro akan memberikan informasi bagaimana progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika kita tercinta. Untuk itu, mari kita lihat bersama-sama apa saja capaian pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika saat ini. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat yang sudah dimulai September tahun 2019 lalu dengan anggaran pembangunan mencapai 1 miliar US dollar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Pembangunan street circuit Mandalika merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan distrik sport and entertainment seluas 131 hektar di zona tengah de Mandalika. 16 triliun ini merupakan pembangunan secara keseluruhan dari pengembangan KEK Mandalika. Sedangkan pembangunan sirkuit di dalamnya atau khususnya sirkuit MotoGP Mandalika akan menelan biaya kurang lebih 3,6 triliun rupiah. Sebagai bangsa Indonesia yang terus membenah diri, membangun dengan konsep pemerataan pembangunan Lombok Nusa Tenggara Barat, berterima kasih terhadap pemerintah pusat atas dipercaya tanah Bumi Sasak Mandalika menjadi tempat dibangunnya KEK Mandalika dengan status super prioritas, di mana di dalamnya dibangun sirkuit MotoGP Mandalika yang akan menjadi kebanggaan kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Di mana cabang olahraga ini mempunyai fans yang sangat besar di Indonesia. Benarkan bosku, semoga keberadaan sirkuit MotoGP Mandalika mampu menjadi sport entertainment yang akan menjadi daya tarik wisatawan mancanegara maupun lokal. Di mana di kawasan sirkuit MotoGP Mandalika telah dianugerahkan Tuhan keindahan pantai yang indah dan eksotik, menjadi modal bahwa tanah Sasak Mandalika akan jadi magnet para wisatawan lokal maupun mancanegara akan berkunjung dan menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dan sangat betah di pinggir pantai yang airnya biru nan jernih dengan bentangan pasir putih yang menawar pastinya. Kita akan melihat apa saja capaian pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan kita tentunya akan memulai review dari trek lurus. Di trek lurus di mana secara umum masih tidak ada capaian yang signifikan, masih dalam tahap pengerjaan pemasangan drainase horoton di tengah main track dan di antara main track dan pit line. Selain itu, di trek lurus masih dikerjakan penanaman pipa optik atau instalasi listrik yang akan menuju pedok dan terbagi untuk setiap garasi dari setiap tim MotoGP. Sebelum keberadaan tunnel 1, keberadaan drainase induk 1 hampir rampung, penimbunannya sudah hampir rata dengan trek lurus ini. Sedangkan di tunnel atau terowongan 1 ini capaian progresnya dalam progres pengerjaan sambungan dari tubuh tunnel itu sendiri. Kita bisa lihat aktivitas proyek para pekerja lagi merakit fondasi bawah dari sambungan tubuh dari tunnel ini. Besi-besi besar terlihat menjadi rangka dasar dari tunnel, dan tunnel ini di bagian sayap kiri masih belum dicor atau dikasih material beton bosku. Masih di trek lurus dekat dengan tikungan pertama ada drainase induk kedua yang sudah rampung pemasangan beton, di mana drainase induk ke-1 ini akan dihubungkan dengan drainase induk kedua dan ketiga di tikungan kedua dan keempat. Dekat drainase induk kedua atau sebelah timurnya dari drainase induk kedua ini lagi dipasangkan drainase penghubung yang berbentuk balok beton yang memiliki diameter kurang lebih 80 cm. Sedang dilakukan penanaman dan kita lihat aktivitas proyek di sini, di mana para pekerja dan alat ekskavator lagi menggali sistem drainase, lalu dimasukkan balok beton tersebut berjejer dan terhubung dengan drainase induk ketiga di tikungan kedua. Untuk diketahui bosku bahwa sirkuit MotoGP Mandalika mempunyai sistem drainase yang sangat kompleks, sebab di kawasan sirkuit MotoGP Mandalika sangat rentan banjir
karena memiliki bukit yang berjejer di sepanjang kawasan sirkuit ini. Oleh karena itu, sistem drainase ini sangat vital bila tidak dikerjakan dengan cara khusus dan perencanaan yang luar biasa. Namun kita sangat percaya bahwa desain MotoGP Mandalika sudah dibuat oleh para ahli dan dikerjakan oleh para pekerja yang sudah berpengalaman di bidangnya. Kita lanjut bosku, dan di hari ini saya lihat bahwa pengerjaan proyek paling tersibuk di sepanjang trek sirkuit MotoGP Mandalika yaitu di tikungan kedua, 3, dan keempat, di mana aktivitas proyek paling super ramai di sini bosku, sebab di area inilah pengerjaan proyek dikerjakan paling belakang terkait dengan pembebasan lahan dulunya, dan di saat ini di tikungan kedua, 3, serta 4 lahan sudah clear dari masalah. Oh ya bosku, aktivitas proyek di antara tikungan kedua menuju tikungan ketiga ini masih dalam tahap pelapisan subbase atau LPA. Kita bisa lihat alat pemerataan subbase sedang bekerja sama dengan abangku vibrating roller yang bertugas mengeraskan area trek kedua menuju tikungan ketiga, di mana dump truk secara bergiliran membawa material subbase, dan sejauh ini dari tikungan kedua sampai tikungan ketiga sudah tampak rupa dari lintasannya. Menuju tikungan keempat, di mana pembuatan drainase induk keempat yang sangat besar yang akan menjadi drainase penghubung ke arah barat, di mana drainase induk keempat di tikungan keempat ini akan terkoneksi dengan drainase induk di tikungan ke-13 menuju drainase utama, yang dimana aliran airnya akan diarahkan menuju drainase induk utama yang airnya akan terbuang ke laguna atau di laut. Jadi hal ini menjawab bahwa bukan tikungan keempat ini merupakan tunnel atau pejalan kaki, melainkan drainase induk yang akan menghubungkan aliran air yang di perbukitan di sebelah timur dari drainase ini. Untuk memperkuat argumentasi saya, apakah di tikungan keempat ini merupakan sebuah drainase induk atau tunnel atau terowongan khusus untuk pejalan kaki? Simak wawancara khusus abangku Ogang Grader dengan pelaksanaan harian dari PT PPP yang berbaju biru abu-abu, yang merupakan penanggung jawab harian pekerja yang membawa desain dari sirkuit MotoGP Mandalika. Sebelumnya saya perkenalkan siapa Abang Ogang Grader. Abang Ogang Grader merupakan salah satu pekerja dari sirkuit MotoGP Mandalika yang membawa alat berat berjenis motor grader, sekaligus mencoba peruntungannya menjadi YouTuber. Dan alhamdulillah sudah subscribe-nya mencapai 1000 bosku, asik. Jangan lupa bosku kepoin channel dari Abang Ogang Grader, dijamin ketawa dengan gadis pujaan bernama Rena. Drainase ya? Wow, itu air, tapi induk ini ya, yang mengarah langsung ke laut. Iya. Oh ini ya. Soalnya banyak perdebatan ini untuk manusia, pejalan kaki manusia gitu. Mana ada? Manusia kemana? Ya itu ke laut nyemplung. Enggak, ada YouTuber gitu kan, ini untuk jalan kaki, pendestrian makanan. Enggak, memangnya makanannya mau dianyutin lewat sini terus ke laut? Saluran air kan, tapi kan air dari gunung situ kan tinggi. Kan ini ada saluran. Ya itu Yang buat warga itu tanam satu ya, sama tanah satu dari warga, ini dari gunung. Mana ada warga turun dari gunung? Maksudnya air dari gunung. Iya. Jadi bosku, sudah clear masalahnya bahwa di tikungan keempat ini merupakan drainase induk, di mana di sisi bawah bukit sepanjang bukit dari tikungan ke-1 sampai dengan tikungan ke-6 akan dibuat drainase, karena kalau melihat bahwa tikungan keempat akan dibuat terowongan untuk pejalan kaki, secara cepat kita akan mengatakan tidak bosku, karena desain dimulai pengerjaannya dari bawah bukit. Masa orang akan turun lewat atas bukit menuju tunnel bosku? Yang pastinya air yang turun di atas bukit akan ditampung di drainase induk keempat ini menuju drainase induk ke-13, lalu dialiri ke drainase utama menuju laguna atau ke laut. Masih di tikungan keempat, bahwa di service road bagian kiri dari trek keempat menuju tikungan kelima sedang dilakukan persiapan trial pengaspalan. Untuk melihat bagian detail dari nama-nama bagian dari sirkuit MotoGP Mandalika, kepoin saja video review saya sebelumnya, saya kasih link di atas ini. Dari tikungan kelima sampai dengan tikungan keenam tidak ada aktivitas proyek. Di dekat tikungan ketujuh, bahwa drainase kelima dekat tunnel kedua masih dalam proses pengerjaan pemadatan
di sisi kanan maupun di sisi kiri dari sistem drainase induk kelima ini. Dan kita lihat bahwa abangku vibrating roller lagi asik memadatkan dan meratakan timbunan dari drainase kelima ini. Menuju tunnel 2 bahwa pengerjaan tidak seramai sebelumnya. Pekerjaan yang sebelum telah dilakukan pengecoran di sisi timur tunnel ini, dan kita lihat para pekerja lagi membuka lempengan biji besi yang menjadi penyangga dari beton supaya tidak meluber ketika dilakukan pengecoran. Saat ini cairan beton sudah kering sehingga sudah bisa dilepaskan, dan di sisi kanan kiri sudah dilakukan penimbunan walaupun secara bertahap. Menuju tikungan ke-8 di mana trek ke-8 sudah hampir rampung pengerjaan lapisan agregat tanah tahap ketiga. Sudah terlihat stek kayu sebagai penanda akan dilakukan pelapisan subbase atau LPA selanjutnya. Untuk tikungan ke-9 masih belum ada perubahan, masih kondisi belum tersentuh pengerjaan. Untuk trek ke-9 sampai tikungan ke-10 sudah dilakukan pembetonan dasar dari pemasangan drainase horoton dan sudah rampung, tinggal dilakukan tahap pemasangan drainase horoton selanjutnya. Kondisi treknya bahwa masih seperti biasa, di mana service road sudah dilakukan tarial pengaspalan, main track dan run off serta service road bagian kanan sudah dilapisi subbase atau LPA. Menuju tikungan ke-10 bahwa di trek ke-10 sampai dengan tikungan ke-11 masih tahap pengerjaan pengerasan dan pengalusan agregat tanah tahap ketiga dekat Laguna di bagian service road bagian kiri. Walaupun di trek ke-10 menuju tikungan ke-11 sudah dilakukan trial pengaspalan, di drainase induk ke-6 dekat tikungan ke-11 terlihat abangku grader lagi meratakan tumpukan tanah di sisi kanan dari drainase induk ke-6 ini yang akan dilakukan penimbunan hingga mencapai ketinggian yang merata dengan trek sehingga tikungan ke-11 menuju tikungan ke-12 tidak terputus lagi bosku. Dari tikungan ke-9 sampai 11 saya menyimpulkan capaian pengerjaannya sudah mencapai 60% pengerjaan. Untuk tikungan ke-12 menuju tikungan ke-13 bahwa trek ke-12 kondisinya sama seperti review sebelumnya, namun ada penambahan material gravel bed dan kita bisa lihat volume material kerikil halus lebih banyak daripada sebelumnya. Di ujung trek ke-12 dekat tikungan ke-13 di mana drainase induk yang memutuskan trek ke-12 menuju tikungan ke-12 ini, aktivitas proyek terlihat hanya satu abangku ekskavator lagi menumpukan material tanah gunung yang akan menjadi material penimbunan dari drainase induk ke-7 ini di tikungan ke-13. Kita lanjut bosku ke tikungan ke-13. Kondisinya seperti review sebelumnya bosku, bahwa tidak ada perubahan yang signifikan, bahwa sudah dilakukan pengerasan agregat tanah tahap ketiga dan di bagian main tracknya sudah dilakukan subbase atau LPA. Menuju tikungan ke-14 bahwa kondisi seperti biasa, bahwa masih belum dilakukan konstruksi pembangunan pengerjaan dari drainase induk ke-8 yang masih terlihat seperti kolam yang tak terpenghuni. Untuk tikungan ke-15 sampai ke-16 masih dilakukan pengerasan di bagian gravel bed dan aktivitas proyek terlihat di trek ke-15 menuju tikungan ke-16 ini. Aktivitas terlihat lumayan ramai dengan aktivitas penimbunan dari area gravel bednya. Dari trek ke-16 sampai ke-17 tetap kondisinya seperti biasa bosku. Untuk review kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika sudah mencapai 60% pengerjaannya. Dan mari kita terus mengawal pembangunan mega proyek nasional ini bosku, bentuk kecintaan kita terhadap negeri ini. Cukup sekian informasi yang dapat saya suguhkan kepada bosku tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Semoga bermanfaat sebagai tambahan wawasan kita bersama. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan channel ini cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.